Stop. Jangan berdoa untuk meminta Papua merdeka dulu. Tetapi kamu berdoa selesaikan masalah hutan darah, pembunuhan para nabi, rasul, dan orasi penyaliban Yesus di Papua dulu. Haleluya. Kita baca di ini. Roma 10 Roma 11 ayat yang ke-3, 4. Yahweh tidak menolak umatnya yang dipilihnya, atau kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Yahweh. Tuhan, nabi-nabi telah mereka bunuh, mesbah-mesbah telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, baca lagi di ini. Mazmur 51 ayat yang ke-16. Lepaskanlah aku dari hutan darah, ya Yahweh, ya keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai dan memberitakan keadilanmu. Ya, Bapak buka ini Yeskel 24 ayat 6. Yeskel. Yeskel 24 ayat 6 sudah dapat. Ya. Ya. Oleh sebab itu beginilah firman Yosua Elohim, celakalah kota yang penuh hutan darah. Penuh hutan darah. Wah. Terus. Baca. Kali yang berakar di dalamnya dan karatnya tidak hilang. Oh, karatnya tidak hilang, wali. Daripadanya keluarkan poton demi poton dari dalamnya tanpa memilih-milih. Oh, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Yahwehmu kepadamu menjadi milik, dan hutan darah melekat kepadamu. Ini begini. Ini begini, kawan. Ini tuh dulu itu kan kami tim doa ini. Ini kami itu biasa doa untuk Papua merdeka dulu. Papua merdeka, tapi tahun 2015 itu 17 itu Tuhan bilang sekarang stop berdoa untuk Papua merdeka. Pokoknya suara Tuhan turun begitu 2 kali 3 kali. Baru kami tanya, kenapa harus stop berdoa untuk meminta Papua merdeka? Begini, Tuhan bilang begini, kamu stop berdoa dulu untuk Papua merdeka, tetapi kamu harus berdoa dulu untuk selesaikan hutan darah, pembunuhan para rasul, para nabi, dan orang-orang benar di atas Papua. Tuhan bilang begitu. Sudah, mulai dari situ itu pertemuan kami tahun 2017, 2019 di Nabire sini baru kami berhenti. Pokoknya Papua ya di mana doa itu kami berhenti, kami tidak berdoa. Begini, pada waktu itu juga ada mama satu yang ini, Mama Clara Bobby. Dia ke Australia tuh, Australia buya kayak dia pergi ke Australia baru. Pas di sana itu dia ketemu dengan pendoa dari orang Australia, dari suku-suku ini Australia, dari orang bule yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan. Udah maka kok mereka bilang begini, Mama Cia, ini kan nama kami kasih tahu ti. Sekarang Papua Barat itu di sana kamu
banyak orang mati, terus merdeka juga ini itu. Tuhan lihatkan kami itu darah orang benar itu, nabi-nabi, rasul-rasul, darah orang benar itu, semua ada di Papua itu yang tutup. Kau dikasih tahu. Jadi waktu itu mama ini dia pulang baru dia cerita sama kami. Dia cerita sama kami tahun 2018. Jadi setelah itu baru ini mulai dari situ itu berarti kami berdoa cari tahu. Berarti ada masalah antara kita orang Papua, mau yang orang Papua dengan Ukatame, dengan Yesus itu ada masalah. Baru ada orang tua kan biasa cerita tuh. Dan cerita bilang begini. Papua itu ditutup oleh Ogakabu. Tuhan bilang begini. Dalam cerita Injil versi di sini itu, waktu Yesus dibunuh itu, disalibkan itu, dia naik itu, dia kasih tahu begini. Iki nao Ogakabu pamu itu tanaka. Ani agil do iki yoni de kode yaci doita. Tuhan bilang itu kamu itu mau sapu kekayaan, kamu mau keselamatan, tapi karena kamu tidak percaya saya dan kamu telah membunuh saya, maka kamu akan hidup di dalam laknat, maut, kematian. Bayang-bayang, kita. Baru kami berdoa cari tahu, terus sampai tahun 2019 ya, Bapak ketemukan kita itu. Ya tadi dia cerita, Bapak cerita itu 2019 di Menara Doa di sebelah sana Tuhan ketemukan kami. Ada orang dari Jamor, Tuhan sendiri turun, Tuhan bawa. Bapak ini bersama Japura, ada beberapa hamba Tuhan. Ketemu udah masuk. Nah, mulai dari saat itu, saya bilang kita bentuk ini itu, kita berdoa bukan untuk Papua merdeka, tetapi ini kita berdoa selesaikan masalah Papua ini. Dosa-dosa tutup Papua ini. Berkat untuk orang Papua, sehingga kalau kita tidak berdoa, orang Papua akan habis. Aweci. Baru saya naik, masing-masing kita sudah pencar kembali setelah kita begini. Tahun berapa itu yang Tuhan kasih tahu kami. Waktu berdoa dengan ada mama satu Mote ini. Mote ini sudah, tapi sebelum dia itu tuh kan Tuhan pakai dia tuh. Berdoa juga. Tidak. Kamu tikam sapu lambung tidak, Tuhan bilang. Tuhan bilang kamu tikam sapu lambung. Ini ayatnya di mana? Kan bilang kan Yesus tuh kan dibunuh, disalibkan di sana di Yerusalem. Tidak, Tuhan bilang di sini tidak. Jadi kamu tikam sapu. Kalau begitu, saya tidak ikut Yesus karena kami ini bangsa yang telah membunuh Yesus. Jadi saya kasih begitu. Kamu yang berlatih beratatal kepada kelekaan kepada belajar lemah lembut dan rendah hati. Kau ya itu kan napai Tuhan bilang kamu harus merendahkan diri. Mengaku dosa. Sudah. Nah, coba baca Ibrani Wahyu 1 ayat 7 itu. Wahyu 1 ayat 7. Udah makanya kok kami mulai berdoa ini. Kau berdoa cukup nih. Baru nanti 2019 ya tadi. Wahyu 1:7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Tuhan datang itu, Tuhan langsung tunjuk dulu. Tuhan Yesus udah mati kalau pada berdoa kayak. Nah Tuhan tunjukkan langsung kepada kita kayak kalau boleh nak tepat jika ada baik kalau bawa peta. Tuhan cari dulu orang yang tikam lambung dari garis keturunan itu. Tuhan tahu kok kayak, Bapak yang tahun 2019 kita masuk doa itu. Kok kayak itu 144.000 marga Papua mak. Wakawai Yerusalem Israel kok. Wagik tahu Yesus tuh. Mereka orang si Yesus wagik tantekan. 144.000. Wahyu itu juga. Orang-orang marga Papua itu sudah terlibat. 144.000. Jadi wahyu piramida waduh Tuhan ya. Itu semua kelihatan. Itu maki dan sawakin orang itu bawa paku. Ya, motor orang itu ambil ini 10 perak. Ya, jadi semua Tuhan kasih tahu semua kiri kanan. Ya, itu saya tidak cerita nanti panjang. Kalau cerita itu panjang, saya sudah bikin satu buku soal ini. Jadi itu kami mulai selesaikan. Mulai pertama itu di ini. Sebelum corona itu, Tuhan bilang begini, kamu bikin puasa Esther di Nabire. Puasanya itu 5 hari Tuhan bilang, kamu selesaikan 5 luka Yesua. Yesua udah tahu Papua mereka, kau itu puasa itu. Kami bikin puasa Esther di sini.
Mulai dari ini, lambung, tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan, kepala, semua kami selesaikan. Pak. Udah mereka 2 hari kau udah mereka puasa semua cerai. Itu kamu pulang cepat, Tuhan bilang. Begini Tuhan turunkan corona, kau udah corona ya bete kau baru. Tuhan bilang begini, orang Papua tidak akan kena corona, Tuhan bilang. Karena sudah bayar 5 luka, sudah puasa, sudah minta ampun sudah. Papua bayar corona, bayar kati. Itu dia masuk baru. Setelah itu kami berdoa penyelesaian dosa, penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel, Yesus kita 12. Kau kok, waduh mak kemana gai kau pipa kaki dan apa kau dan tete gai kau itu sudah. Kami selesaikan itu selama dari 2019 2020 sampai ke ini 2000 sekarang ini hari ini sudah selesai hari ini. Nah, kau kok hutan dosa hutan darah ini. Ah, itu penyaliban Yesus. Itu selesai. Baru Tuhan suruh kami selesaikan itu. Para rasul punya dosa. Jadi waktu kami berdoa itu, rasul punya dosa itu, Tuhan bilang begini, nabi-nabi dong punya tulang itu ada di Mor. Nama tempat itu apa? Di sana di Mor itu. Maindure itu di situ tulang-tulang panjang begini. Sampai hari ini ada. Orang Israel, nabi-nabi punya tulang di sana di Mor. Ini nyata ini ada di sana. Baru Tuhan bilang, nabi-nabi, rasul-rasul dong punya darah itu ada di kaita ke sebelah kanan, Tuhan bilang. Baru dong punya tongkat itu ada di bawah kayak mana, ombak. Kita berdoa selesai, kita berdoa saja minta ampun semua itu Tuhan bongkar. Selesai yang di sana, di atas nabi-nabi punya sudah mulai diamankan tulang-tulang dan itu Tuhan kasih tahu itu hanya posisi saja. Itu kami lewati masa itu. Nanti sampai ini kami masuk di tahun 2022. 22 baru Tuhan bilang begini, saya di Biak waktu itu. Saya ada kegiatan di Biak. Saya mau ke sini tapi ke Nabire sini lewat Jayapura. Tapi pas mau dari Jayapura mau terbang ke sini tuh pesawat tidak bisa terbang. Akhirnya tertinggal di Jayapura. Akhirnya hari itu juga ada yang bilang harus berdoa, ada marga kamu dari Dogliai. Dia minta doa, baru kami ke pantai ini di Enggro sana, baru kami berdoa di situ. Lewat kamu Dogliai kamu di anak dia berdoa, dia punya itu. Berdoa begini, kenapa kamu ini begini? Baru berdoa juga. Itu dulu ada nabi satu marga kamu, itu dulu orang Dogliai itu bunuh dia tidak. Utang darah itu sedang tuntut dia. Udah makan berdoa minta ampun lipat tentang hutan darah. Pembercikan darah Yesus berbicara kepada Abel Ibrahim 24. Udah makan doa Tuhan kasih tunjuk semua rahasia baru. Tuhan bilang begini, kamu lihat seluruh Papua itu ditutup dengan nabi-nabi kamu. Doa pakai kamu tutup. Dari Sorong Samarai itu semua ditutup oleh nabi-nabi punya tulang-tulang ini. Haleluya. Bukan tulang-tulang darah. Kuda emang bumbu mio kayak orang Papua ini mau dihabiskan. Karena tuntutan hutan darah kalau dia sudah ini itu, nanti dia kerjasama dengan orang-orang pendatang di luar masuk itu sudah. Wah, kamu kalau mereka kasih goyang darah itu di bawah itu nanti orang mau bakalai saja orang Papua udah mau bakalai. Kalau tega itu mereka main lewat itu. Tuntutan darah. Kan dia berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Maka dumai. Dia minta pembalasan. Apalagi bagai kamu itu darah orang-orang benar. Biasanya kalau darah orang benar itu Ibrani 1:12 itu 12:24 itu wal tepe memeko. Nah, jadi waktu itu setelah itu kami selesaikan yang nabi ini punya, baru darah lain kami Tuhan bawa kami mulai dari doa dari kaita ke sana. Di sana ada Tewa itu kain bunuh Abel itu dia punya darah itu ada di kaita, kamu harus berdoa ke sana tidak kan. Kaita kata itu karena kain dia sembunyi di situ. Iya. Jadi kain punya bodoh wat tidak wawe kodo. Pintu Golden Gate itu dia tutup dengan darah Abel. Jadi Abel yang mau kodo wai kuat tempat tidak kodo. Kita orang Papua ini itu tidak bisa sampai Yohanes Pembaptis waktu itu. Tuhan kasih tunjuk rahasia itu.
Bagaimana? Waduh, Abel punya darah itu lari sampai Yohanes Pembaptis punya darah itu. Dia menjadi macam emada begini, jaga. Dia tutup. Jadi orang Papua punya doa itu tidak bisa tembus naik ke atas karena ini darah-darah ini sedang berteriak don tuntut dari surga. Tidak boleh aku punya Papua pakai generasi, tidak boleh kasih mereka merdeka. Tidak boleh ini itu, harus mereka habiskan, mereka tuntut minta keadilan di hadapan Tuhan. Oke. Woo! Emada ya kak, begini dia tutup. Kita berdoa minta ampun. Ini kamu bicara apa? Betul, kami minta ampun, ampuni. Tuhan lipat utang darah ini. Jadi Ibrani, baca itu Ibrani 12:24 itu. Darah pemercikan berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Jadi Yesus yang mau meme ke doa itu. Abel punya darah itu dia berteriak, Tuhan, saya minta pembalasan, keadilan. Turunan daripada kaum yo Papua bagai mereka ada di atas dan emo wado topai kau Papua bagai kau emo kamu muai tae kau. Baca Ibrani 12 ayat 24. 24. Haleluya. Itu yang kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan itu. Ibrani 12:24. Ibrani 12 ayat 24 Ya. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya. Waktu Yesus Abel emo itu orang benar, aku kata bayu. Tapi Yesus punya darah di atas berteriak waduh emo ke pista kau. Mana memo? Ada mana taruh mau, mana taruh mau. Mana taruh mau. Maka ada dua sungai darah yang mengalir di hadapan Tuhan. Jadi maka dia rumah dia berteriak dari bawah tanah toh. Itu nanti kalau orang itu minta ampun, orang kalau minta ampun itu nanti darah suatu turun itu lipat utang darah lipat gulung. Nah biasa begitu dalam hukum roh, hukum Kristus. Jadi itu nabi-nabi punya. Pada maka rasul-rasul punya itu. Kami ada berdoa di waktu di atas baru hari Minggu. Pokoknya ya, ada perempuan satu yang saya ada sampaikan firman Tuhan begini. Ada anak perempuan satu yang jaimo. Dia lihat penglihatan. Itu Tuhan bawa dia di atas tanah Pania itu. Begini yang mau bubunuh udah itu sampai di bubunuh udah ini. Poti wawe atau kakawi dah bubunuh udah. Dari situ dia begini, wow itu yang tadi air itu dia berubah di darah. Danau Pania dia. Tuhan kasih tahu ini kenapa ini? Dia tanya Tuhan ini kenapa Pak? Tuhan bilang ini sudah lihat darah ini. Darah ini sedang tutup ini. Baru setelah dia kasih tahu itu, saya pulang kita berdoa juga. Tuhan bilang begini. Waktu Yesus disalibkan itu di atas itu dia darahnya tumpah itu. Okaya ewidoga istar. 12 suku Israel dan marga-marga itu waktu dong bunuh dia itu, dong salibkan dia itu kan ada yang bawa parang, ada yang bawa anak panah, ada yang bawa kopa baru mereka salibkan Yesus itu menjadi darah yang ke bawah ini. Dia mulai darah itu keluar, dia menjadi darah. Tuhan bilang begitu. Berdoa minta ampun siapa Tuhan ambil kembali itu darah itu. Kayu, parang apa semua yang marga-marga di Papua punya Tuhan bakar satu kali baru darah Yesus Tuhan ambil baru itu menjadi tangga susun tewado. Petrus punya darah, Yesus punya di bawah, Petrus sampai ke atas baru langsung surga terbuka bikin itu tangga naik turun batu marmer emas. Oke, kok sudah terpasang jadi sekarang itu malaikat itu naik turun sekarang ini orang-orang kudus ada naik turun di dalam roh. Yang kemarin ada cerita yang di Darwa Wagdaya sana yang ada 150 orang turun itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang turun. Daya mulia di Darwa sana. Apa ke sana? Ini ramai. Kita lihat kita lihat yang jauh ke bawah ya pertama. Ya. Dari ke atas. Gunung Kimei. Gunung samping gunung itu. Iya. Gunung Kimei. Yang sekarang dong lihat Makassar dari sana dong lihat malaikat naik turun. Kita lihat di atas tanjakan baru kita lihat ke bawah itu. Iya. Dari bagian di atas. Ada Kaita ke sebelah. sebelah. Sekarang dong lihat dari Makassar sana baru lihat malaikat naik turun baru dong bicara firman Tuhan dalam bahasa Mei itu. Ini
sudah mulai masuk ini. Malaikat Tuhan sudah mulai naik turun. Karena 2 saksi nanti memberikan 2 saksi. Tuhan bilang nanti 2 saksi. Bahwa kita yang dari sini itu kita bersaksi bahwa Injil Yesus dan semua itu terjadi di atas Papua. Baru nanti dari Enok, Elia, yang mereka sudah pergi itu, nanti mereka akan turun lagi. Baru mereka akan jalan nyata-nyata. Baru mereka betul ini semua Alkitab yang terjadi di sini. Kenyataan kayak itu. Sehingga Alkitab itu bukan lagi suatu cerita dongeng, Jan. Orang banyak anggap itu cerita dongeng, tetapi pada waktu pemeriksaan dan pada waktu kesaksian saksi 2 saksi akan berjalan, itu baru segala lidah akan mengaku bahwa maka Papua Kristen itu lengkap kita. Ya, itu kemarin kami selesaikan. Nah, sekarang saya masuk lagi karena itu yang pede Tuhan bilang. Kemarin hari Senin itu. Hari Senin itu saya mimpi begini. Saya ada di Ekawi di atas, baru pas saya berdiri begini, orang ada buang bom di atas itu rumah sakit di Siriwi di di sana. Berdoa pagi baru bangun, berdoa tanya Tuhan begini, ini apa artinya begini? Tuhan bilang begini. Itu penamon yang di sebelah kanan yang masuk surga itu, penamon itu yang namanya Beto itu. Itu dia punya darah itu tertumpah di situ, darah orang benar. Jadi dia darah karena dia sudah mengaku dia darah itu ada tertumpah di situ, tidak. Baru kok aku darah itu yang sekarang mendorong untuk dulu Prabowo bunuh orang pukul habis itu dengan masuk mereka tusuk besi panas dalam duburnya. Itu ada marga di sana yang bunuh yang bikin itu didorong karena darah orang benar ini, tidak. Kau udah pakai ini doa. Kami doa masuk lewat marga kebaik, Tuhan bilang. Baru berdoa minta ampun Teura. Itu darah itu ada di bawah dia pesalib baru. Dia mau bergerak. Ini apa Teura? Kalau kamu tidak berdoa hari ini juga masalah terjadi di Dogiai, masalah terjadi di Nabire, masalah terjadi di seluruh Papua dan gerakan mereka akan masuk untuk bikin kacau. Jika kau tapi kacau. Hari Senin. Ya kan aku mau di Wadio itu kan ada baku bunuh itu. Dogiai juga hari itu ada baku bunuh itu. Nah, itu jadi Tuhan bilang itu pakai alat untuk kasih picu dengan kekuatan itu mau sekarang ini mau masuk. Kita berdoa minta ampun tegak wae waman cukumi wae dareswa. Diamankan baru. Sekarang Tuhan bilang begini, berdoa kepala negara tidak aku Prabowo yang berdoa karena bukan sengaja dia Prabowo itu bukan sengaja tapi utantara itu ada di atas dia kepala baru. Itu sekarang dia bikin undang-undang ABRI dan lain-lain itu untuk Papua pakai komuma masuk apa ini darurat sipil militer Papua pakai nanti habis. Begini kan berdoa Prabowo presiden ini berdoa dia begini, Tuhan ikat dia tuh ini setan emadar ikat dengan rantai darah Yesus itu turun berdoa ikat dia punya kepala luar tubuh. Setelah ikat itu langsung Tuhan bilang itu dia ikat dia punya dia punya otak dalam ada di dalam jadi ikat lagi ya kepala ikat jangan dimembra. Berdoa Tuhan bilang begini, sekarang kamu ikat itu dia pun sayap kiri sayap kanan dengan atas bawah. Ukaya angkat udara laut kepolisian ke sayap kekuatan patahkan cikam yaya kembali ikat kasih turun. Ini hari Senin ini peristiwa di dalam roh. Oke, kalau tidak itu dong goyang ini. Oke cukup minyak itu diamankan baru. Ini setelah itu Tuhan bilang begini, kamu berdoa itu apa? Pilai ini Natalis. Karena nanti dia akan Tuhan pakai untuk supaya Tuhan pakai dia untuk kaya dia boko peta ya tahu adili orang-orang Indonesia dan bangsa-bangsa yang telah membuat genosida terhadap orang Papua tidak. Pelanggaran Papua bagaimana? Tuhan bilang begini, kamu berdoa Natalis Pilai Menteri HAM ini supaya Tuhan pakai dia. Supaya nanti Tuhan akimi lewat Natalis Pilai ini orang-orang pendatang dengan bangsa-bangsa bunuh orang Papua itu nanti dia nadili Tuhan pakai dia tidak. Ini berdoa masuk ke juga. Natalis itu dia diikat oleh kekuatan tuh ikat dia petangan baru tidak bisa bergerak. Berdoa Tuhan seperti dulu gara-gara Palestina ini Dalila ini bikin sampai Palestina ikat ini siapa ini Simpson. Ikat dia baru tapi Simpson waktu berdoa itu langsung roh Tuhan turun kayak dia punya ikat dia itu semua terlepas dari doa. Kami baru doa itu begini. Jangan ikat ini siapa ini Natalis Pilai semua Tuhan lepaskan. Begini Nabi Elisa itu dia muncul baru. Roh Nabi Elisa itu masuk dalam Natalis.
Baru Tuhan bilang begini, sekarang ini Natalis sudah diurapi, siapa yang mengganggu Natalis itu akan berhadapan dengan pengurapan Tuhan. Tuhan bilang, wow, oke. Kami juga tidak tahu ini. Oh, dapat hari Selasa ini masuk tak? Kami hari Selasa yang kemarin kita masuk bawah lagi. Pas kami mau turun dari atas tuh hari Selasa. Hari Selasa ini mau turun begini, kami saya lihat ini dari pas tidak itu saya lihat ada orang berkelahi baru. Di sini itu ada darah. Saya lagi sampai di Dedi berdoa tanya Tuhan begini, ada pelangi 2. Saya sampai di morning begini, bapak ini langsung dia telepon. Apa? Dia bilang, Amba kok ada di mana? Dogyaka di Nabire. Bapak langsung bicara, Dogyaka Nabire. Pas, saya bilang, bapak sekarang saya ada di Dogyaka, benar sedang menuju Nabire. Bapak tembakan pas, saya bilang. Begini, bapak dalam keadaan marah, baru bapak bilang begini. Aduh bapak, ini sekarang saya mau pindah dari rumah ini ada mau pindah ke Kalibomo yang begini-begini. Hanya kata, oh tadi saya lihat pelangi itu sudah ini. Saya lihat tadi pelangi itu Tuhan kasih tunjuk itu kogar. Saya sampai di sini baru mulai berdoa. Tuhan berdoa, bapak ini begini, bapak ini dalam keadaan marah. Naikin bilang bahwa dia mukul hitam baru dalam roh Tuhan kasih tunjuk. Mereka berdoa begini, Tuhan bilang begini. Itu dari dulu moyang mereka telah membunuh nabi. Tidak, Tuhan bilang. Jadi Tara itu dari pantai Nabire ini, dia lari ke arah Mor. Kami tanya, Tuhan itu berapa nabi yang dibunuh? Oh dong, pameda waktu nabi-nabi terlihat berapa yang dibunuh. Tuhan bilang begini, kamu marga sawah juga. Marga suaya juga. Sorbu juga, sawah juga. Ada 9 nabi yang Tuhan bilang itu darah mereka sekarang ada berteriak di pantai. Berdoa begini, kami minta ampun. Minta ampun begini. Itu Tuhan perlihatkan begini. Itu pada waktu Nabi Elia. Nabi wangi tahu cerita. Baru kami berdoa minta ampun begini, lagi begini. Itu dong pakai balok 10-10. Don dan angkat baru dong bunuh ini. Begini, setelah itu sudah kami berdoa minta ampun. Darah itu nabi-nabi itu dilipat turun semua. Tuhan bilang kalau kamu tidak cepat ini itu nabi nanti dong bikin kacau. Sudah, kami berdoa lipat di makai mereka kau rawa mor. Gulung di makai jadi gimana? Lipat baru begini kami mau selesaikan cari kejar ini. Balok itu mau amankan toh. Begini balok itu 10-10 rubah cuma dia berubah di naga. Ini kenapa Teo? Itu dong pakai itu naga punya keko. Doti naga dong pakai. Ini banyak hamba Tuhan udah aja banyak hamba Tuhan persekutu ke bawah itu gara-gara. Iya itu. Sudah karena Bapak sudah buka hati kan berdoa diam-diam. Berdoa diam-diam baru itu naga yang tadi beli balok 10-10 yang berubah di naga itu. Malaikat itu turun ikat dia. Malaikat itu ikat dia baru amankan dia pokoknya itu. Ini hari itu Bapak ini dengan Saroi dengan ini sawah. Tahun 2 bakalai. Bukan karena mereka 2 tapi karena barang itu bikin. Kau kalau kayak kawai kok. Gara-gara dorongan darah yang nabi-nabi ini punya. Itu masuk itu sudah mereka ini. Tadi mereka tinggal sama-sama. Saroi sawah. Tapi karena dorongan barang ini bikin. Jadi Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan bilang begini. Yang bikin kacau Nabi Re itu Saroi punya kekuatan. Tuhan bilang begitu. Sudah kasih tahu. Yohanes tahu kan. Tuhan kasih tahu. Kami berdoa saja. Jadi macam rumah ini digambar kemarin kan dari Saroi. Tapi Tuhan bilang kenapa kok kasih tahu Saroi? Karena mereka itu ada buat dosa. Nah, makanya rumah ini bikin gambar ini kemarin Saroi itu. Udah makanya. Oh yang melipat sih makanya. Melipat berdoa. Makan selesai. Saya pagi bangun, Bapak ini bangun. Pagi saya. Bapak aman. Haleluya sudah selesai. Dia bilang suara Tuhan bilang. Hai Bapak Eli punya jiwa. Tenanglah, damailah. Langsung suara Tuhan turun. Langsung pagi saya telepon bagi Bapak. Oh Bapak sudah dalam keadaan damai sejahtera. Jadi bukan sengaja. Kau udah mau main, itu juga habis. Tadi pagi itu di Jayapura ada mama. Tadi pagi itu, iya saya dengan istri saya dia bangun dia marah-marah. Saya telepon mama di Jayapura begini, mama bilang begini, dia punya anak yang satu dia mimpi, Egeda lipan.
yang merah itu, dia masuk dalam rumah, satu dong bunuh, yang kedua datang lagi dong bunuh, yang ketiga datang bunuh, yang keempat yang telur-telur semua masuk lagi dong bunuh semua. Dia cerita begitu tadi pada mimpi, ada anak satu. Saya bilang itu hutan darah di Jayapura kita selesaikan, saya bilang. Begini sudah kita berdoa masuk begini, ini saya berdoa yang saya punya istri punya. Begini kan dia kan turunan Firaun toh, kan berdoa minta ampun begini dan apa itu. Kan di sana dia masuk ke rumah sakit toh, tiba-tiba dia ini baru akhirnya. Tadi berdoa begini, itu dibilang begini. Waktu di Mesir itu Firaun, mereka kan turunan Firaun. Firaun itu dia ada bunuh ini suku Lewi. Mereka ada bunuh suku Lewi. Hutan darah mereka ini yang harus cepat didamaikan. Pada berdoa kami zamankan itu hutan darah suku-suku Lewi pada waktu di Mesir itu yang Firaun bunuh itu kodoh. Semua lipat baru Tuhan amankan selesai. Itu baru tadi mama itu dia ada telepon, dia bilang dalam damai sejahtera. Dia bilang apa Tuhan? Pagi tadi tidak, barang ini kami berdoa selesai. Setelah itu kami sambung lagi ke Jayapura punya. Jadi ada satu yang anak perempuan itu dia pesanan orang Toraja. Kami masuk orang Toraja punya berdoa begini. Tuhan bilang begini. Itu ada beberapa suku-suku Lewi itu, bukan. Imam-imam itu banyak itu Harun punya anak-anak turunan itu dibunuh oleh orang Toraja, Tuhan bilang. Dari itu yang bikin orang Papua punya doa itu sampai ke atas itu karena barang itu ada dong yang halangi, Tuhan bilang. Darah-darah itu. Udah maka doa kau udah Toraja bagai yang dong bunuh itu. Nabi-nabi imam-imam itu di Lewi pada waktu itu cuma kami berdoa minta ampun Tuhan lipat cuma satu kali. Setelah itu selesai kami masuk lagi. Sekarang yang ini Genyam punya. Genyam ya ada satu tinggal di situ Genyam punya lagi. Kan masuk doa begini Tuhan bilang begini. Di Genyam punya itu waktu 3 raja itu waktu bawa emas, perak, mur dan kemenyang itu yang bawa kemenyang itu Tuhan bilang 3 raja kalau Alkitab dia bilang 3 raja. Surga bilang itu 3 prajurit. 3 prajurit Tuhan yang bawa itu. Emas, mur dan kemenyang itu. Yang raja prajurit yang bawa kemenyang itu yang dibunuh oleh orang dari Genyam, dari marga salah satu marga dari moyang mereka payah wanita. Itu cepat berdoa supaya mespadupa dia naik, supaya orang Papua berdoa langsung jadi. Tuhan bilang begitu, berdoa begini, kaya darah dengan dia punya itu daging itu prajurit ini kena di semua daun-daun yang biasa pakai untuk dupa kemenyang, gaharu, pohon, sebar pohon, semua daun, dong menangis. Dong bilang kenapa kamu bunuh itu prajurit yang tak orang benar itu. Di kemayang yang utara Papua punya ini kau udah daun kemenyang apa semua yang dong biasa pakai itu gaharu. Sudah berdoa minta ampun selesai Tuhan lipat hutan darah itu semua diamankan selesai baru semua. Pia utimo pia mo yang mana udah tera. Aduh sekarang kami juga lega. Sudah lepas. Jadi kayu, pohon, daun itu nanti dong tidak buat jahat sama orang Papua. Karena masalah sudah selesai. Itu yang berhubungan dengan pembunuhan itu. Ada lagi yang satu lagi kami masuk doa. Jumlena punya marga-marga Jumlena di pantai utara di Nusu sana. Itu Tuhan bilang begini. Itu mereka dari moyang dulu itu mereka membunuh ini. Darah-darah dari Harun dengan dia punya anak-anak itu, punya turunan itu doa ada bunuh pada zaman itu. Jadi harus berdoa. Kan berdoa minta ampun itu semua selesai. Baru Tuhan gulung semua darah-darah itu semua Tuhan gulung, Tuhan amankan. Kami masuk berdoa lagi terakhir. Kami bilang Tuhan masih adakah atau bagaimana ini? Kami masuk kembali ke Dogiayan ini punya Makamo Peku punya ini yang penyamo yang di sebelah kiri itu. Penyamo yang sebelah kiri kan berdoa begini. Langsung tuh masalah lain sudah selesai. Yang ini punya itu karena dia itu orang berdosa dibunuh jadi arah itu tidak masalah. Langsung diamankan cukup mereka. Kau cukup ya kayak kau. Kami masuk doa begini Tuhan bilang sudah sempurna. Masalah hutan darah sudah selesai. Orang Papua itu tidak akan dikejar-kejar lagi. Baru darah damai ya Tuhan itu turun di atas Papua tadi.
Kau kuda kau emang ada kuda kayak utang darah ini orang benar itu yang tutup Papua ini. Nah, di hadapan Tuhan sehingga Papua keluh kesah. Masalah hari ini sudah selesai Tuhan bilang. Tuhan bilang masalah kesempurnaan masalah sudah selesai, sempurna. Tuhan sudah selesai. Berarti darah damai yang akan turun dari Tuhan tadi diturunkan darah damai itu Tuhan turunkan. Dan hari ini tanggal berapa? 27 kah? Iya 27. Itu masalah tadi sudah diselesaikan. Jadi kalau sudah ada cukup orang punya pikiran juga tenang. Kalau kamu orang pikiran tenang, ya kematian juga tidak ada. Karena ini biasa kalau ada itu kalau ada emonia, kalau emonia itu setan darah. Kalau ada itu darah yang dia melengket, terpele. Tadi ayat Yeskel tadi kita lihat toh. Yeskel kah? Negeri itu penuh dengan darah para nabi. Dia melengket ke kamu punya tubuh tadi dibilang. Tanah itu tanah Kaldama. Ya. Jadi kalau siapa ini? Siapa itu? Waktu kami selesaikan masalah Yudas punya itu. Itu di Gribert pusat ini. Tambah Freeport di atas ini. Itu Tuhan lipat gulung baru darah-darah itu semua diamankan, uang-uang semua diamankan, selesai. Kalau motif punya sudah selesai, sekarang itu mereka dapat berkat jadi bupati 2 orang. Tahun jalan itu karena kami sudah berdoa motif punya 2 sudah selesai. Tadi saya tidak sempat ini, tapi itu sudah selesai. Jadi hari ini darah-darah itu tidak lengket sama kita orang Papua asli, sama terutama juga 12 Israel. Sekarang dong bilang begini, kenapa itu harus di Papua, tidak di Yerusalem sana? Tuhan bilang tuh, Yerusalem itu dong sudah bebas, Israel. Tapi yang menanggung akibat itu yang kambing hitamnya itu Tuhan bilang itu orang Papua. Orang Papua harus selesaikan karena mereka tinggal di tanah Akaldama. Emo makida ko dah. Emo kumita makida. Emo udah bakal ada nafte ko dah. Baik. Mote. Kalau emo udah bakal ko aja. Kalau orang sudah masuk di darah, lingkaran darah itu harus berdoa. Emang kekaya. Orang bilang itu emang kekaya. Tomanya tuh ada orang bunuh orang di sebelah, dia darah pertama tumpah di sana sampai di sini. Itu kan orang lewat di situ sudah masuk di darah itu orang itu. Harus gulung lipat darah itu. Haleluya. Nah, kita ini kan karena turunan dong bilang begini dari nabi-nabi pada waktu dan orang-orang Yahudi 12 Israel Yahudi pada masa itu mereka bilang darah mereka dan darah para nabi dan para rasul dan darah itu ditanggungkan kepada kami. Waktu Pilatus tanda tangan itu Pilatus dia tidak mau salib tapi mereka bilang orang Yahudi bilang biarlah darahnya itu ditumpahkan kepada kami dan anak cucu kami. Itu ditanggung oleh orang Papua. Kau kuda orang Papua hari ini tapi hari ini masalah sudah selesai. Penyelesaian hutan darah sudah selesai. Itu saja yang bisa ini saya bersaksi sehingga mereka yang sedang dengar ikuti ini harus aminkan semua bahwa hari ini Tuhan sudah lipat hutan darah oleh moyang-moyang orang Papua pada waktu dari generasi-generasi yang telah menyalibkan Yosua, para rasul, para nabi dan orang-orang benar di atas Papua itu sudah diselesaikan hari ini dan damai sejahtera kita sedang menuju kepada pembebasan. Tadi Tuhan bilang begini, kamu sudah menuju kepada pembebasan dan hari ini kelepasan kemerdekaan telah terjadi. Haleluya. Amin. Bapak kami mengucap puji kami muliakan namamu, kami percaya apa yang kami sampaikan dan sedang diaminkan oleh setiap orang percaya di atas tanah Papua bahwa hari ini kemerdekaan kelepasan kemerdekaan telah terjadi di dalam roh sehingga orang-orang asli Papua dari 12 Israel yang tertinggal di Papua mengalami pemulihan luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai ketika firman ini yang Bapak kerjakan kami sampaikan maka kami percaya pemulihan akan segera terjadi. Telah terjadi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.